Kenapa doaku tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah kasih yang lebih baik dari apa yang Bapak minta. Sering saya contohkan, tamat SMA saya daftar akabri. Karena pendek tidak lulus. Tapi alhamdulillah karena tidak lulus, saya bisa ceramai setingkat Kapolri sekalipun. Gagal jadi akabri, saya daftar lagi apa Pak? Saya daftar fakultas kedokteran, 3 kali saya ikut. Waktu itu namanya UMPTN. 3 kali saya ikut bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa, ibu bapak saya doakan. 3 kali ikut, tidak lulus-lulus, malah lulus di sospol. Maka saya jadi dosen sospol sekarang. Tidak jadi dokter, temanku jadi dokter. Saya tahu kenapa saya tidak lulus. Saya pulang kuliah di Unhas, terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Bertabrakan, berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Oh, ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, meskipun di WhatsApp saya lihat orang ditikam, pening saya punya kepala Pak. Perlu beberapa saat baru bisa saya punya baik perasaan saya. Allah tahu dasat bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Ari. Mau pulang lebaran beberapa tahun yang lalu saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Kemana-mana saya Pak, tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Yang undang. Maka kalian anak muda ketika kau daftar SMPTN, daftar Akpol, daftar Akabri, daftar Akmil, daftar ASN, apa saja kamu daftar sudah berikhtiar tidak lulus, jangan kau sangka buruk kepada Allah. Allah punya rencana yang baik buatmu. Biasanya nanti kita sadar, ini rupanya. Maka kepada adik-adik saya selalu saya jelaskan, kalau kau mau hidup sesuai yang mau, kau mau tahun begini, tahun begini, kau mau seperti itu maumu semua, maka untuk apa ada Allah di dunia? Allah ada di dunia, mengatur kita. Kau ndak usah lulus, kau parkir dulu di sini, kau jadi staf ahli dulu. Karena kalau jadi kepala dinas sekarang kau di penjara. Allah tahu, maka diparkir dulu, stop dulu kau di situ. Maka begitu dalam hidup ini ada persoalan Bapak hadapi, sangka baik. Pasti Allah punya rencana yang terbaik buat saya. Doa saya Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Lanjut kisah. 200 tahun bertemu. Setelah bertemu, di mana beliau bertemu Adam dan Hawa? Di padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah, tugu kasih sayang. Nah, banyak yang ingin kita rangkaikan dengan kisah ini, tapi waktu yang terbatas. Namun ketahuilah, intisari paling penting Allah titipkan kisah ini dalam Quran. Allah ingin pesankan, ada satu dosa, tetesan yang kita pelihara terus dan diteteskan dari jin, iblis, setan, yaitu sombong. Iblis, jin, diusir dari sorga karena dia sombong. Sombong ini sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Sampai Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Setan berteman 3 golongan. Satu di antara 3 teman setan itu, kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Apa yang disombongkan dengan harta Pak? Banyak duitmu tapi Allah murka, dititip satu penyakit dalam dirimu. Duit miliaran tapi tidak ada yang bisa dimakan. Kan Bapak lihat banyak orang kaya begitu toh. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sambal, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan Pak? Ubi rebus. Padahal duitnya 7 miliar. Ubi rebus saja dia makan Pak. Ayo, jangan sombong dengan harta yang kita miliki.
Maka saudaraku yang Allah titip kekayaan, saya dengar di sini komplek orang-orang kaya. Satu aja ujian orang kaya itu, pelit. Ketika Bapak sudah mampu melewati pelit itu, Bapak hebat. Bahkan lebih gampang masuk surga daripada ulama. Orang kaya yang pemurah. Yang kedua penyebab sombong, apa? Pangkat jabatan. Allah hadirkan satu jenderal bintang 2 di tempat ini. Pelajaran buat kita. Dulu komando 2 kali Kapolda pensiun. Apa? Pensiun, Pak. Bapak mau pakai lagi tongkat dengan lambang keluar ke Medan, dibilangnya orang gila, Pak. Nah ya, Pak. Anggota DPR mau sombong, pret. 5 tahun aja, bos. 5 tahun. Kau DPR RI 5 tahun. Terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi gubernur mau sombong, pret. 5 tahun aja. Kalau kau terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, kau jadi rakyat biasa. Apa yang kita mau sombongkan? 3 pintu masuknya sombong. Kata Nabi, ilmu. Apa yang mau sombongkan dengan ilmumu dasar? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada ulama, ustadz, petantang, petenteng, sadar kok bos. Dasat Latif ini bukan saya yang hebat, tapi apa? Karena ada yang nonton saya. Saya bisa jadi penceramah karena ada yang nonton, Pak. Bayangkan kalau saya ceramah tidak ada penonton. 2 jam berapi-api di sini ceramah, Pak. Tidak ada penonton. Orang lewat, sudah lama gila itu Ustaz Sulawesi. Apa yang kita mau sombongkan, Pak? Saya bisa seperti ini karena ada follower saya. Yang keempat, penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, yang tadinya agamanya tidak jelas, tiba-tiba dia hijrah, pelihara jenggot, banyak bicaranya, bicara Arab sedikit-sedikit. Afwan, jazakallah. Kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin sa'iqatil maut. Hitam jidat gara-gara sholat. Akhirnya kau remehkan orang, sombong. Orang kaya, pejabat, alim, ahli ibadah sombong. Orang masih maklum, ya wajarlah dia sombong. Dia kaya, dia jenderal, dia gubernur, anggota DPR, wajarlah dia kaya, tapi temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau jadi setan cilaka. Salah satu tujuan kehadiran kita taklim ini, mari singkirkan kesombongan. Tidak mungkin orang yang baik sholatnya mau sombong. Kenapa? Bapak tahu, dalam kehidupan sehari-hari, anggota tubuh kita yang paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda dengan saya dorong pantat, saya masih ketawa. Bapak bercanda dengan saya dorong perut, saya masih ketawa. Tapi jangan coba-coba kau dorong kepalaku. Kurang ajar kau. Kenapa? Kepala anggota tubuh yang paling mulia. Sebaliknya, apa anggota tubuh kita yang paling hina? Kaki. Bapak kasih saya duit pakai kaki, pasti saya tersinggung. Ada saat, duit 5 juta. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Kaki anggota tubuh yang hina. Tapi ketika bertemu dengan Allah, Anda sujud di hadapan Allah, kepalamu yang mulia ini kau tundukkan sujud sehina-hinanya seperti kakimu, setajar dengan kaki. Maka orang yang baik sholatnya, idealnya tidak punya rasa sombong. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah-langkah kaki kita ini wujud nyata ketiadaan sombong di antara kita, dan langkah-langkah kaki kita wujud nyata untuk memelihara silaturahmi. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa silaturahim. Maka jadikan acara-acara seperti ini konkret, nyata, real untuk memelihara ukhuwah. Berbeda dalam pandangan, berbeda dalam mazhab itu biasa. Tapi yang menjadi kecelakaan buat kita umat Islam, kita bercerai-berai.
Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.